Mungkin kalau soal pekerjaan kita kan seolah-olah kalau TKI atau TKW ke luar negeri memang tidak ada pekerjaan di sini. Di Indonesia itu pekerjaan banyak, Pak, sebetulnya. Pekerjaan banyak asal mau aja, cuman yang bayar yang nggak ada, itu aja. Yang pertama, selamat untuk buruh Indonesia, artinya bahwa pekerja internasional hari ini hari buruh. Selamat hari buruh untuk buruh dan pekerja seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk buruh Indonesia. Ini di ILC ini juga sudah kelihatan, bukan diskriminasi, saya entah sengaja atau tidak sengaja, judulnya buruh lokal dengan TKA. Sementara kata buruh itu dalam Wikipedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pekerja yang dibayar oleh pemberi kerja, konotasinya bawah, unskill. Tapi kalau TKA, tenaga kerja asing, itu unskill dan skill gitu. Jadi ada diskriminasi ya? Ya kelihatannya gitu ada. Iya. Jadi buruh kita makin terpuruk kalau judulnya seperti ini gitu. Maka harusnya TKA dengan TKI. Karena faktanya terpuruk, makanya judulnya begitu. Yang saya perlukan menjawaban dari Bang Karni itu. Kemudian Mayday, Mayday, Mayday. Ini saya kira tadi sejarahnya bagus sekali, Bang Karni menjelaskan, tolong. Sudah kita tolong. Yaitu menolong tenaga kerja dari Tiongkok untuk dapat pekerjaan di sini. Gitu. Ya, biar nggak ngantuk lah sedikit, saya kira semuanya kita dari ujung sampai ujung ini tujuannya bagaimana Indonesia sejahtera sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Setuju dulu ya itu ya? Itu setuju. Nah, kemudian tadi saya agak terkaget juga, ternyata yang bicara di sini ada 3 tokoh perburuhan, ketua KSPI, ketua KSPSI, ya, ada 2 di sana, ada 2 di sini ada 3. Harusnya dengan 3 tokoh ketua ini harusnya sudah beres urusan buruh, atau jangan ketuanya ada 3 tapi buruhnya itu juga gitu loh. Jadi anggota sama gitu. Ya anggotanya sama, tapi yang ngebelainnya beda gitu. Ini kan menarik sekali Bang Karni. Dan mungkin kalau soal pekerjaan kita kan seolah-olah kalau TKI atau TKW ke luar negeri memang tidak ada pekerjaan di sini. Di Indonesia itu pekerjaan banyak, Pak, sebetulnya. Saya nggak pernah nganggur dari dulu. Pekerjaan banyak asal mau aja, cuman yang bayar yang nggak ada, itu aja. Makanya pada pergi ke luar negeri gitu. Ya Pak Yusril ya. Ini biar nggak ngantuk nih. Karena tadi substansinya tadi saya udah tenang nih, Pak. Wah, tenang, ternyata bicara buruh nggak begitu panas loh. Karena saya udah dipesenin juga sama istri saya, diundang ILC lagi. Jangan ikut panas-panasan, ntar hitam gitu loh. Ya. Begitu di tengah ini bicara biasa, begitu kanan luar dan kiri luar baru panas lagi nih. Nah, sebagai tukang ojek payung, saya ingin paling tidak di terik matahari memberikan keteduhan lah sedikit. Walaupun mewakili partai, artinya bahwa di sini persoalan krusialnya sesungguhnya kita bisa lihat. Tadi Pak Laude menemukan banyak fakta di lapangan tentang ombudsman bekerja tentang fakta-fakta. Walaupun mungkin juga tidak bisa di generalisir. Tadi paling tidak menjadi indikator kan itu. Menjadi indikator dari bagaimana peristiwa dan fenomena tentang buruh. Kemudian Iqbal juga dengan datanya. Pak Andi juga sama. Semuanya menyampaikan data-data. Kemudian bahwasannya mempersoalkan Perpres nomor 20, Pak Karni. Ini kan sebetulnya kalau tidak persoalan krusial mengenai unskilled labor atau unskilled worker tadi, ini rasanya mungkin Perpres ini juga tidak perlu hadir, tidak perlu lahir gitu. Kalau Ibu Irma mengatakan, oh iya memang secara teknis belum diatur ya Bu ya, belum ada permennya ya. Tapi biasanya permen kan tidak jauh dari Perpresnya, nggak boleh jauh dari situ. Nah ini kan jadi persoalan juga gitu. Tadi saya setuju dengan Pak Said Didu, kemarin saya baca tulisannya, sesungguhnya kalau TKI Indonesia ke luar negeri, itu sesungguhnya kan permintaan negara yang meminta TKI karena membutuhkan tenaga. Sementara TKA ke sini, itu kita tidak membutuhkan karena pekerja kita juga banyak yang nganggur. Ini persoalannya gitu. Nah untuk itu saya kira ini hal-hal yang harus disikapi oleh kita dengan ini. Tadi Iqbal sudah begitu menjelaskan dengan rinci dari data dan sebagainya, lalu indikator-indikator. Saya hanya ingin mencoba melihat secara budaya, ada sejarah. Dulu VOC rasanya datang ke sini nggak niat ngejajah, mereka dagang kok, dagang rempah-rempah, ya, mencari rempah-rempah dan berdagang.
Ketika ekonominya dia mencengkeram di Indonesia, maka dia bentuk kekuatan politik dan militer menjadi penjajah sampai 300 tahun lebih gitu. Ini barangkali kalau kekhawatiran, kewaspadaan menjadi penting bagi kita. Bukan berarti Tiongkok akan menjajah kita. Mana tahu. Secara bagaimanapun juga kita sudah semuanya dengan segala terang benderang impor kebutuhan kita semua dari luar negeri. Padahal bahan baku ada di sini dan segala sesuatu yang ada di sini. Bahkan tadi sampai ke tukang elas pun tenaga kerja kita itu sudah mampu mengelas di bawah laut loh. Skillnya sudah sampai ke situ loh. Jadi kalau cuma betulin baut apa, rasanya orang sini juga banyak gitu. Nah, saya hanya ingin menyingkat aja bahwa sesungguhnya terlepas dari perdebatan Perpres tadi, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, menguntungkan atau tidak menguntungkan, kita kembalilah ke ajaran yang dimana Pancasila dalam sila ketiga Persatuan Indonesia itu disampaikan dulu oleh Bung Karno adalah nasionalisme. Nasionalisme diantaranya misinya dalam Undang-Undang Dasar 45 melindungi segenap tumpah darah. Artinya apa? Bagaimana terlindungi buruh-buruh kita yang di dalam negeri. Contoh gini Bang Karni, tahun 98 karena dulu saya penghibur bersama Bagito, itu manggung di Australia. Siapa sih yang kenal dengan Bagito di Australia tahun 98, 99? Tapi kami wajib membayar dan screening oleh union artis sana. Asumsinya apa? Asumsinya ada tenaga kerja penghibur dari luar negeri, dari Indonesia ke Australia, diasumsikan bahwa pelawak di sana nganggur. Maka saya harus bayar royalty kepada union artis di sana, terprotek. Nah ini persoalannya, saya tidak tahu, tadi PNBP ada. Apakah lalu kompensasi itu juga sampai kepada bentuk kesejahteraan buruh atau tidak? Ini kan harus persoalkan. Tapi yang lebih dari itu, hanya saya ingin menyampaikan, kok bangsa lain bisa memprotek atau melindungi tumpah darahnya atau warga negara. Contoh Malaysia, ternyata TKI di Malaysia dengan warga negara sana kerjanya tetap gajinya lebih besar dari warga negaranya dibanding TKI dari Indonesia. Sementara di kita berbeda, pasti di negara kita pribuminya lebih murah daripada pendatangnya. Sementara pekerjaannya bisa dilakukan oleh orang-orang kita juga gitu loh. Jenis pekerjaan yang sama. Nah untuk itu saya kira di kesempatan hari ini Pak Karni, ini betul-betul yang harus kita pikirkan, kita renungkan, sudahkah peraturan dan perundang-undangan memang betul melindungi segenap tumpah darah kita, atau mungkin dari aspek pengawasannya sudah seperti apa? Ini menjadi penting bagi kita, sebab apa? Faktanya di lapangan kita merasakan keresahan-keresahan mereka ini. Untuk itu saya kira harus memang kalau pihak-pihak lain misalnya mengatakan bahwa ini ada yang membela Perpres, ada yang itu memang kewajibannya untuk berbicara seperti itu, karena bagaimanapun juga memang harus menyampaikan hal itu, tugas masing-masing, terutama ya dalam kaitan dengan politik. Dan yang terakhir dari saya, biar singkat saja, bahwasannya apakah memang tidak bisa dirumuskan kembali baik pengawasannya. Contoh di Komisi 9 kalau tidak salah sudah ada panjanya memberikan rekomendasi, tapi mungkin belum ada respon dari pemerintah, sehingga aliran politik mengarah kepada pansus gitu ya Pak ya. Sesungguhnya itu kan juga untuk menolong pemerintah agar lebih transparan, supaya tidak suudzon dari berbagai pihak, supaya apa? Supaya kita bisa jelas persoalan yang ada di negeri kita tentang perburuhan. Kalau tadi misalnya soal buruh kita masih jadi persoalan, dengan 3 ketua saja belum beres-beres buruh, bagaimana ke depannya orang-orang kita ini?